Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih dalam rangka investigasi dan penelusuran kasus penyerobotan alas-hak, penculikan dan perampasan yang dilakukan oleh Oknum Guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wahyu Widiawati, sebagaimana yang selama ini kami sampaikan kepada para pihak, terutama kepada pemerintahan, bahwa kasus ini sudah sampai kepada kejaksaan dan tentunya kami memberikan apresiasi karena sudah diselidiki atau diteliti sebagaimana harapan kami, dan apa saja yang menjadi permintaan dan somasi yang kami sampaikan sudah juga disampaikan kepada Dinas Pendidikan Tambak Romo, dan apa juga yang kami sampaikan sebagaimana pada kesepakatan di Dinas Pendidikan Tambak Romo sebagai penyeimbang, dan sudah kami laporkan kepada Kompolnas bahwa kepolisian tidak boleh untuk membuat pendapat sendiri, seolah-olah menggiring opini. Ini Pak Purwanto di Purwokerto, yang jelas ada persekusi dan eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus, karena di TKP Gabus ini terjadi dua peristiwa, yaitu di sebelah selatan SMP Gabus dan di sebelah Masjid Mojolawaran Gabus. Dan karena TKP di wilayah Gabus, maka yurisdiksi penyelesaian kasus ini dikondisikan di wilayah Gabus. Menurut keterangan bahwa peristiwa persekusi eksekusi yang dilakukan oleh gerombolan massa yang tidak dikenal di sekitar Mojolawaran Gabus ini, tiba-tiba saya dikeroyok massa dan ditempelengi beramai-ramai. Lampu masih gelap remang-remang, tidak ingat berapa orang, tapi lebih dari 5 orang. Lalu kasus itu berbalik atau dibalik-balik, saya dikejar di Utara Sugian, saya digebuki oleh Jayus Setianto dengan 6 orang yang katanya ada usul KDRT dan lain sebagainya. Itu adalah kasus relatif dan belum ada pembuktian atau kabur. Selanjutnya polisi tidak boleh mengarahkan atau mengarah-arahkan maksud yang dimaksud di dalam perkara yang diajukan oleh korban, yaitu berkaitan dengan perampasan, perampokan, penipuan, gendam, rayuan gombal, bujuk rayu, rekayasa bohong, overspell, percobaan pembunuhan dan pencurian penggelapan yang dilakukan IWW. Jadi ini mutandis. Jadi saya tidak berhak melakukan laporan, namun selayaknya selanjutnya saya minta petunjuk. Saya minta Kapolsek, Winong, Tambak Romo dan Gabus untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang kami sampaikan tersebut. Dalam hal ini kami sebagai penggugat dibebani perkara pengusutan perkara, pemeriksaan klien tergugat kepada rumah sakit jiwa maupun kepada rumah sakit umum, dan kita menganggap perkara lain setelah perceraian atau terjaring. Adapun uji materi yang diajukan dulu kepada pejabat pembuat akta di dalam hal ini adalah Bapak Bupati Pati Haryanto, mengemukakan sebab-sebab keberatannya, yaitu 1, alasan gugatan rancu sebab penggugat memiliki etika tidak baik, cacat secara sosial, mengabaikan norma-norma dan aturan, tidak layak menjadi PNS dan tidak loyal pada atasannya, tidak izin secara hierarkis kepada atasannya, dan tidak melalui mekanisme pembinaan yang transparan atau teranulir, melanggar PP PNS berkaitan dengan pegawai dan kepegawaian, asusila dan amoral. Memohon dengan hormat lagi sangat agar Bapak Bupati Pati berkenan untuk menjadi wasit sekunder, verset yang adil di dalam
memperlakukan dua pihak yang berperkara untuk diajukan di Mahkamah Pengadilan Agama dan ditentukan keputusan tambahan yang lain berkaitan dengan gugat cerai secara adil. Yang selanjutnya mengusut adanya dugaan kecerobohan Dinas Pendidikan Tambak Romo, PPTK, Kabupaten Pati, dan BKD yang dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip mater familias dengan prinsip keadilan di dalam berperkara dan tidak melakukan mediasi atau permediasi secara dua arah. Yang selanjutnya menghormati kepentingan negara dari kepentingan pribadi dan golongan. Penggugat pergi dari rumah karena alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Penggugat meninggalkan tergugat di dalam keadaan memprihatinkan, sakit-sakitan, butuh perhatian dan bantuan pertolongan sengsara selama bertahun-tahun sejak penggugat diangkat PNS CPNS tahun 2010 sampai tahun 2016 dan tidak punya hubungan kontak komunikasi atau menemui secara baik-baik dengan pelapor. Ya, kita juga oleh pelapor dianggap sakit gila, sehingga tidak pantas orang yang menderita gangguan sakit digugat secara etika dan disidangkan, diajukan ke pengadilan. Maka atas jelasnya korban dirugikan secara material maupun intraterial, diterlantarkan selama 7 tahun berturut-turut, hilang kesempatan bekerja, hilang hanya karena unsur tipu daya dan pencurian surat-surat yang dialami WW. Maka dari ini kami memohon bantuan bahwa apa yang kami sampaikan harapannya adalah kepolisian untuk berkenan menyelidiki kembali secara akurat dengan skema kasus penelantaran sistematis yang dilakukan oleh IWW dan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan untuk unsur-unsur lainnya yang diduga ikut serta. Yang kedua adalah memohon kepolisian dapat menerima laporan akumulatif dan penelantaran biaran pengabaian yang benar dilakukan oleh Dinas Tambak Romo dan nota dinas nomenklatur yang kami ajukan lainnya. Yang keempat adalah mempertanyakan langkah-langkah presisi, solusi, restorasi of justice, dan penyelesaian pemenuhan al-hak dengan akses kedinasan berkaitan dengan hak budgeter, hak makan, hak pakaian, tempat akses, dan sesuai janji Dinas Pendidikan Tambak Romo Sutopo yang berjanji akan membantu dalam rangka menyelesaikan kasus tersebut, mengingat IWW sangat sulit ditemui, tidak kooperatif, dan cenderung lari dari masalah. Yang kelima adalah menimbang mengingat korban dalam hal ini dalam keadaan miskin, tertanggung utang, sakit-sakitan, dan terlantar akibat dari tindakan pembiaran dan kesengajaan penelantaran yang dilakukan IWW, sebagaimana dampak kerugian yang dapat diperhitungkan di dalam pertimbangan administrasi, birokrasi, hukum, dan ketentuan perundangan yang berlaku. Demikian ini kami sampaikan atas kerjasama Bapak yang baik. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.